Apa resiko dari pemberlakuan lockdown? Sudah siapkah mental masyarakat dalam menghadapinya? Untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang langsung dengan para narasumber. Sudah ada Profesor Hamdi Muluk, psikolog politik, dan Bapak Didik Rahbini dari Kepala Program Peneliti LP3ES. Selamat malam Prof. Hamdi dan Pak Didik. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Didik terlebih dahulu. Pak Didik, kita juga baru dengarkan tadi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta kembali menegaskan bahwa karantina wilayah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sebenarnya seberapa besar urgensi kemudian untuk Indonesia menerapkan karantina secara penuh? Ya, Mbak, komentar saya sedikit saja bahwa kita sedang berkejar-kejaran. Di dunia ini COVID sudah mencapai 730.000, menuju 1 juta. Nah, di Indonesia baru ribuan, tapi yang dites baru 6.000. Dan ini sangat underestimate ya. Nah, dari data saja itu yang tidak percaya itu banyak. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Itu pertama. Soal lockdown atau tidak itu ada parsial, ada yang masih belum. Tapi asal tahu sudah puluhan negara melakukan lockdown. Perlu ketegasan yang luar biasa. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya Yusuf Kala itu sudah menyarankan lockdown karena kan rakyat kita ini kan patronase politiknya kuat. Jadi kalau pemerintah tegas, maka rakyat akan ikut, tentu dengan persiapan yang baik. Anda melihatnya yang perlu diberlakukan ini lockdown secara parsial atau secara penuh di seluruh wilayah? Kalau penuh ya mati semua, nanti pangan segala macam ditutup ya nggak bisa. Ya nggak. Seperti kapitalis sosial itu nggak ada kapitalisme penuh, nggak ada. Sekarang terlalu terbuka, ya tidak ada terlalu bebas. Ya. Oke, artinya yang perlu ditegaskan saat ini karantina wilayah, begitu Pak Didik? Terutama di wilayah zona merah. Saya juga tidak mengerti karantina wilayah seperti apa ya, bahasa yang dipakai juga belum. Tapi begini ya, yang ingin saya sampaikan, kepemimpinan itu diuji pada saat krisis seperti sekarang ya. Saya ingin sampaikan sebagai masukan kepada pemerintah, pemerintah harus dibantu pada saat ini ya. Tidak boleh dikejar-kejar lagi. Saya melakukan riset, saya baca ya, ini riset Indef ya. Ini sangat penting dan kalau pemerintah tidak merespon ini potensi gagal akan besar ya. Oke. Indef itu melakukan penelitian big data terhadap perbincangan sekitar 145.000 di media sosial, koran dan seterusnya. Ini yang buzzer-buzzer itu sudah dibuang semua, yang nge-tweet 10 kali, 30 kali dibuang ya. Oke. Nah, hasilnya kira-kira 66% itu perbincangannya itu tidak mendukung pemerintah, negatif di lamban dan seterusnya. 33 itu mendukung ya. Nah, ini kalau modal kepercayaan seperti ini akan sulit bagi pemerintah untuk melakukan satu tindakan kolektif gerakan ya. Nah, banyak sekali kejadian seperti DPR, kemudian susu kuda liar Wapres, atau guyonan hahihi dari Menkes ya. Nah, saya tunjukkan dari belasan ribu tweet ya, yang dua orang yang menimbulkan sentimen negatif, yaitu Menteri Kesehatan. Dari belasan ribu, 16.000 itu lebih 90% negatif terhadap ini. Yang orang yang kedua adalah Presiden Jokowi. Dari 8.000 tweet itu kira-kira 80% negatif. Tidak boleh pemimpin mempunyai posisi seperti ini. Oke, rendahnya kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah apakah akan berpengaruh jika nantinya lockdown diterapkan, Pak Didik? Ya, itu seperti Italia. Tapi kalau seperti Korea akan kuat. Kalau seperti Italia tidak dihiraukan. Nah, ini harus dikembalikan lagi dalam waktu cepat 1 minggu. Pemerintah harus dibantu. Kondisinya seperti ini ya. Jadi kepemimpinan itu diuji pada saat sekarang. Itu kira-kira respon saya untuk melakukan lockdown, atau justru kalau melakukan lockdown ketat dicemoohkan malah buyar. Dan itu harus modal pertama sebelum melakukan kebijakan adalah modal trust, modal kepercayaan ya.